Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk para subscriber dimanapun kalian berada. Ini ya, banyak kali yang nanya nih masalah spool GL Pro, GL Neutech, Mega Pro, dan lain-lain. Untuk menjawab pertanyaan para subscriber, para netizen, kalau subscriber itu dia nonton udah subscribe, tapi kalau netizen cuma nonton nggak mau subscribe. Subscribe itu gratis, mas bro. Oke, di sini kita ada spool GL Neutech ya, itu juga GL Neutech. Ini dua-duanya masih oke. Ini motornya saya tunjukin dulu. Maaf, bengkel nih masih berserakan semua. Oke mas bre, ini motornya. Banyak yang nanya, mas, spool GL itu bisa hidup nggak tanpa aki? Bisa. Boleh balik saya katakan, spool arus DC itu tetap juga bisa hidup tanpa aki, tapi ada syaratnya. Ingat tuh syaratnya, yang penting kiproknya bagus, kiproknya oke. Paham ya? Pengapian DC tetap bisa hidup tanpa aki, tapi dengan syarat kiprok wajib bagus, wajib normal. Jadi untuk pengganti suplai arusnya itu dia diambil dari arus yang keluar dari kiprok kabel warna merah. Sini kabel massa, ini kabel putih, kuning ini lampu, ini putih pengisian, dan arus yang keluar dari kiprok ini sudah menjadi arus DC yang normal. Jadi arus DC ini kita masukkan ke kunci kontak lalu masuk ke CDI. Dah, pertanyaan itu banyak kali yang nanya, mas, kalau spool DC itu bisa nggak tanpa aki? Bisa jawabannya ya. Oke, yang kedua, ini ada yang nanya, mas, spoolku warna kabelnya beda. Ini punya saya nih ya. Ini ada 5 kabel sebetulnya. Yang satu kabel netral hijau strip merah, cuma saya lepas. Di sini tinggal yang nampak 4 kabel. Kalau mau gampang, kabel hijau strip merahnya sembunyiin aja dulu. Satu kabel biru pulsar, hijau massa, putih pengisian, kuning lampu. Dan kabel hijau strip merah itu kabel netral. Nih, yang 5 kabel, dia aslinya seperti ini kabelnya. Ini hijau strip merah ya mas bro ya. Ini merahnya. Oke. Yang enggak saya kupas itu kabel netral. Kabel netral itu kabel gigi netral mas bre. Jadi kalau kondisi motor netral itu lampu indikator netralnya hidup. Biru pulsar, hijau massa, hijau strip merah netral, kuning lampu, putih pengisian. Oke, sebelum melangkah lebih jauh harus kita pahami dulu sistem spool itu ya mas bre. Spool itu ada 2 macam. Yang pertama spool AC, dan yang kedua spool DC. Spool itu ada 2 macam ya mas bre. Yang pertama AC, yang kedua DC. Saat ini beda. Spool AC adalah spool dengan arus bolak-balik.
Contohnya seperti listrik PLN. Itu seandainya kita punya piting lampu itu kan ada dua, ya kan? Ini bisa kita buat positif, ini negatif. Ini bisa kita buat negatif, ini positif. Jadi bolak-balik sama saja. Ini bisa positif, ini negatif. Ini bisa negatif, ini bisa positif. Dah, sampai sini paham ya? Ini yang disebut dengan spool AC. Sedangkan spool DC itu contohnya baterai. Ini Mas B, baterai. Spool DC adalah spool dengan arus arah. Jadi ini positif, ini negatif. Nggak bisa dibolak-balik. Kalau dia seandainya ada piting lampu, nih contoh lampu, ada soketnya dua, yang ini positif, yang ini negatif. Ini harus kita masukkan positif ke positif, negatif ke negatif. Nggak bisa dibolak-balik seperti arus AC atau arus listrik rumah. Spool AC ini di motor juga ada, spool DC juga ada. Nah, untuk Mega Pro, Tiger, GL, CB itu pengapiannya adalah DC. Paham ya Mas Bray? Spool DC itu terbagi lagi menjadi dua. Spool DC itu terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama half wave, yang kedua full wave. Half wave itu menengah, sedangkan full wave itu full atau tinggi, penuh. Begitu ya Mas Bri. Nah, untuk spool teman-teman yang kabelnya standar seperti punya saya ya, jenis pengapian half wave, itu kabelnya biru pulser, putih pengisian, kuning lampu, dan hijau massa. Ada tambahan satu lagi, hijau strip merah, itu kabel netral. Hijau strip merah. Nah, sedangkan full wave ini kabel spool teman-teman semua yang kuningnya ada dua, putihnya ada dua, seperti itu ya Mas Bri. Biru, putih, kuning, kuning lagi, baru hijau. Ada kabel hijau strip merah, itu juga kabel netral. Dah sampai sini paham ya Mas Bri? Jadi kalian indikasikan dulu spool kalian itu spool half wave atau full wave. Oke. Oke, untuk spool half wave, spool tegangan arus menengah ya. Jadi spool tegangan arus menengah atau half wave, kalau full arus tinggi itu full wave. Arus rendah itu nggak bisa untuk pengapiannya Mas Bro. Ini mungkin dah terlalu jauh kita pembahasannya untuk pemula.
mungkin sedikit pusing, nggak apa-apa, daripada setengah-setengah nanti kalian bingung semua. Untuk mengindikasikan spool teman-teman itu half wave atau full wave, itu bisa dilihat dari kiproknya. Yang pertama, kalau kiproknya seperti ini, itu biasanya spool half wave. Tapi kalau kiproknya seperti ini saya lagi kosong, itu adalah spool full wave. Keuntungan spool half wave itu kiproknya murah, jalurnya mudah. Kalau seandainya terjadi kendala di tengah jalan, mudah kita untuk mencari sistem permasalahannya. Kalau full wave ya itu sedikit rumit ya, kalau untuk para riding yang ilmunya standar-standaran, maksudnya pengetahuannya nggak terlalu jauh ya Mas Bre. Kalau kamu punya multitester bisa kita cek. Ini oke, ini kita bikin terhubung aja ya, atau 1 ohm, 1,0 ohm. Spool half wave ini ya Mas Bre. Ini kabel putih atau kabel pengisian, dia terhubung dengan bodi. Ini bodi, ini juga bodi motor, terserah di mana aja, tempelin aja ke mesin. Seandainya spoolnya itu masih di dalam mesin, ini tinggal kamu ambil soket pengisian warna putih, baru kamu tempelin ke mesin. Kalau seandainya terhubung seperti ini, itu berarti spool teman-teman semua adalah jenis half wave. Nah, kalau teman-teman nggak punya ini, itu mudah ya Mas Bre. Ini tinggal kita tempelin ke bodi motor, groundnya. Setelah itu kita sela atau kita engkol sambil kita gesekkan kabel warna putihnya, kabel pengisian. Yang kedua, kabel kuning ini juga terhubung ke massa atau ke bodi. Hidup ya Mas Bre. Jadi untuk ngeceknya juga sama seperti tadi, ini tempelin ke bodi, ini kita gesekkan ke bodi motor juga. Kalau ada apinya berarti spool teman-teman half wave nya itu masih hidup atau masih bagus. Nah, untuk spool full wave seperti ini Mas Bre. Ini sebetulnya full wave, cuma entah yang lilit itu agak-agak ada longeknya ya Mas Bre. Dikasih kabel putih di sini. Seharusnya full wave itu kabelnya jangan putih, kuning 2. Ini kesalahan lilitan ya Mas Bre. Ini kabel putihnya dia tidak terhubung ke bodi. Ini tidak terhubung Mas Bre, nggak rusak nih ya. Nah ini bagus. Ini kabel putihnya nggak terhubung ke bodi. Kabel kuningnya juga sama, dia juga tidak terhubung ke bodi motor. Untuk cara pengecekannya jenis sistem full wave, ini anggap aja yang kabel putih ini kabel kuningnya Mas Bre. Ini anggap aja kuning ya Mas Bre. Kamu sela atau kamu engkol, setelah itu kamu gesekkan kedua kabel ini. Apabila ada percikan api, berarti spool Mas Bre semua itu masih bagus. Oke, ini saya ingatkan sekali lagi, ini kabel putihnya adalah kabel kuning seharusnya. Oke. Jadi itu tandanya ya Mas Bre. Pertama dari kiproknya, jenis kiproknya dia seperti ini atau seperti foto ini.
Ini kiprok Tiger, kiprok Mega Pro Neo, kiprok Vixen. Dicek dari kondisi fisiknya nih Mas Bre, gulungan atau lilitan yang ini 10 full wave itu, gulungan atau lilitan 10 full wave itu tidak ada yang terhubung ke bodi motor ya. Ini ada massa tapi dia nggak terhubung ke gulungan. Ini dia nggak terhubung ya Mas Bre, perhatikan baik-baik. Nah itu nggak terhubung Mas Bre. Sedangkan full half wave ini Mas Bre, ini lilitan atau gulungan itu ada yang terhubung ke bodi. Nah udah paham kan? Jadi tulis saja di kolom komentar kalian kalau seandainya bingung, Mas, sepul saya full wave tapi pengapian nggak ada. Mas, sepul saya half wave tapi pengapian nggak ada. Jadi jangan nanya, Mas itu sepulku juga kayak gitu tapi pengapiannya hilang. Mas, sepul saya beda Mas, kuningnya ada 2. Tentukan dulu sepul teman-teman itu half wave atau full wave. Oke, sekian pembahasan video dari saya. Mudah-mudahan teman-teman semua, mas-mas, dulur-dulur paham ya. Jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe. Semuanya gratis kok.